Ada sebuah kisah yang menganalogikan kadang realita lebih aneh daripada fiksi. Jadi sebelum kita masuk ke alur kisahnya, apabila kamu penggemar kisah nyata yang bernuansa gelap, mistis, aneh, dan misterius yang disampaikan dalam format cerita, maka kamu berada di salah satu channel yang tepat. Karena kisah nyata seperti itulah yang akan saya coba ceritakan kepada kamu. Dan kita akan mengupload cerita tersebut 1 minggu 1 kali. Jadi bila mana channel ini menarik buat kamu, pastikan kamu untuk mengklik tombol like sebagai tanda kamu menyukainya. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak melewatkan upload mingguan dari channel ini. Baiklah, mari kita masuk ke alur kisah episode kali ini. Pada tahun 1980, Bobby Shafran sedang dalam perjalanan ke kampus untuk memulai tahun ajaran pertamanya. Dia berkuliah di perguruan tinggi komunitas di daerah Sullivan yang berjarak 2 jam dari kota New York, Amerika Serikat. Dia sangat gugup karena meskipun dia berasal dari daerah setempat, dia tidak mempunyai kenalan yang kuliah di kampus itu. Karena dulu, waktu SMA, dia mempunyai sebuah kondisi yang dimana dia kesulitan dalam hal pertemanan. Sehingga dia tidak begitu bergaul dan kurang populer. Dia melihat lautan orang yang keluar dari mobil ketika dia berhenti di tempat parkir di kampusnya. Banyak para mahasiswa yang turun dari mobil mereka. Ada yang membawa barang masing-masing untuk dibawa ke asrama mereka. Ada pula yang sekedar mengantar. Dan ada juga yang terlihat sebagai staf buru-buru untuk masuk ke lingkungan kampus. Bobby mengatur nafasnya agar tidak gugup. Dia turun dari mobilnya, mengambil ranselnya, dan berjalan untuk masuk menuju gedung asramanya. Saat berjalan, Bobby sedikit canggung. Dia merasa semua orang di kampus ini memandangnya, seolah mereka mengenalnya. Bukannya dia merasa kepedean, tapi dikarenakan ada beberapa orang yang berkerumun. Lalu salah satunya berteriak kepadanya, "Hei, senang kamu bisa kembali ke sini." Bahkan ada seorang gadis berlari ke arahnya, lalu tiba-tiba mencium pipinya dan berkata, "Ya ampun, aku sangat senang kamu kembali." Bobby berkata, "Aku rasa kamu salah orang deh. Aku gak kenal kamu." Gadis itu tertawa seolah itu candaan. Lalu dia berlari pergi meninggalkan Bobby. Bobby dibuat bingung dengan situasi pada saat itu. Karena dia tidak mengenal semua orang yang menyapanya. Tapi semuanya tampak mengenal dia cukup dekat. Tanpa menghiraukan kejadian yang baru saja terjadi, dia pun segera berjalan menaiki tangga untuk masuk ke dalam gedung asrama. Lalu saat dia berjalan menyusuri aula, setiap orang yang berpapasan dengannya memberi gestur yang friendly. Seperti memberinya tos, bangfis, menumpuk punggungnya, dan lain-lain. Lalu, tepat ketika dia akan berbelok ke pojok koridor menuju kamar asramanya, seseorang di lorong itu di belakangnya berteriak, "Hey Eddie, apa kabar?" Karena situasi ini aneh, Bobby pun menyadari sepertinya ini ada kesalahpahaman. Mungkin ada seseorang yang mirip dengannya yang bernama Eddie. Bobby pun tidak terlalu menghiraukan kejadian yang baru dialami. Tapi semua itu agak menjengkelkan dan agak mengganggu ketika dia sampai ke sebuah aula. Dia melihat di bagian ujung aula, seseorang yang tidak dia kenal dengan jelas melambaikan tangan padanya dan berteriak, "Hei Eddie, kemarilah, bagaimana kabarmu?" Bobby pun menghampirinya dan bilang padanya, "Hei, aku bukan Eddie, aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi semua orang mengira aku temanmu, tapi aku bukan Eddie. Siapa Eddie?" Dan orang itu merespon Bobby seolah dia bercanda. "Oke Eddie, senang rasanya kau kembali ke sini." Bobby pun terheran dan berpikir, kok begini? Bagaimana bisa begini? Bobby pun segera berbalik dan berjalan dengan cepat menuju kamar asramanya. Dia berharap tidak ada yang mengganggunya dulu, karena dia sedang mencerna apa yang sedang terjadi. Dia memikirkan bagaimana mungkin seorang mahasiswa baru yang tidak mengenal siapapun di sini bisa disambut hangat oleh orang-orang sekitar. Ini benar-benar sangat aneh. Namun setelah beberapa menit di dalam kamarnya, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Dan Bobby berkata dalam hati dengan jengkel, "Oh oke, sekarang siapa dan apa lagi nih?" Dan setelah dia membuka pintu, persis di depannya berdiri seseorang yang jelas Bobby tidak tahu siapa dia. Tapi dengan jelas, Bobby bisa melihat bahwa wajah si pria tersebut pucat pasi. Lalu mulai gemetar ketika dia melihat Bobby. Mereka berdua saling memandang satu sama lain, dari atas sampai bawah, seolah saling mencerna apa yang terjadi. Lalu orang tersebut tiba-tiba bertanya kepada Bobby, "Apakah kamu dulu diadopsi?" Dan Bobby menjawab, "Ya, betul." Dan kemudian pria itu bertanya lagi, "Apakah kamu lahir pada tanggal 12 Juli?" Bobby menjawab lagi, "Ya, benar." Lalu si pria itu cepat-cepat masuk ke kamar dan menutup pintu. Dia mulai menjelaskan sebuah asumsi dan tebakan yang terpikir olehnya. Orang itu berkata, "Oke, begini. Nama saya Michael dan saya adalah teman baik dari Eddie Gallen. Dan kamu adalah cloningnya. Kamu sangat mirip dengannya. Saya yakin sekali sepertinya kamu adalah saudara kembarnya." Pada saat itu, penjelasan Michael membuat Bobby berpikir, kalau dibilang mirip,
Mungkin pemaparannya masuk di akal, tapi sungguh luar biasanya membayangkan apabila punya saudara kembar identik yang dimana Bobby sendiri tidak mengetahuinya. Lalu tanpa pikir panjang, dengan sangat penasaran, Bobby menanyakan kepada Michael, apakah dia bisa bertemu dengan Eddie? Lalu Michael menjawab, sebenarnya Eddie memutuskan untuk tidak kembali ke kampus tahun ini. Mungkin itu sebabnya orang-orang sangat senang melihatmu, karena mereka semua menyukai Eddie. Mereka pikir kamu adalah dia, jadi mereka sangat senang kamu kembali. Setelah berbicara beberapa menit, Michael memberitahu bahwa Bobby harus segera menelpon Eddie dan janjian untuk menjadwalkan pertemuan mereka. Akhirnya, setelah beberapa saat, Bobby dan Michael menuju ke sebuah booth telepon. Michael mencoba menelpon Eddie. Lalu setelah Eddie mengangkat teleponnya, Bobby pun berbicara kepada Eddie. Hai Eddie, nama saya Bobby dan semua orang di sini berpikir bahwa saya adalah kamu. Eddie menjawab, ya, aku juga banyak menerima telepon tentang itu. Dan Bobby menjelaskan bahwasannya ketika pertama kali mendengar suara Eddie, itu seperti mendengarkan suaranya sendiri. Lalu Eddie pun mengundang Michael dan Bobby untuk datang ke rumahnya untuk melihat sendiri apakah benar apa yang dikatakan semua orang kalau mereka terlihat sama. Singkat kata, mereka langsung menemui Eddie yang rumahnya berjarak 2 km dari kampus. Mereka sampai di sana ketika waktu sudah hampir tengah malam. Dan rumah Eddie adalah satu-satunya rumah yang ada di daerah pinggiran kota yang tenang. Mereka turun dari mobil dan berjalan menuju depan pintu rumah Eddie. Ketika Bobby mau mengetuk pintu, tiba-tiba pintu itu terbuka dengan sendirinya. Dan di belakang pintu itu ada seseorang yang berdiri yang terlihat begitu mirip dan persis dengan Bobby. Ya, dia adalah Eddie. Bobby dan Eddie saling bertatapan dan mematung ketika melihat satu sama lain. Mereka berdua seolah tak percaya apa yang mereka lihat dengan mata mereka masing-masing. Tak lama, dalam benak mereka langsung menyetujui kemungkinan bahwa mereka adalah kembar identik. Michael bilang, ketika mereka bertatapan satu sama lain dalam beberapa menit, mereka langsung tertawa geli karena dasarnya mereka tidak mengenal satu sama lain. Tapi pada saat yang bersamaan, mereka seperti memiliki sebuah koneksi dan hubungan darah. Dan dalam batin masing-masing, mereka langsung tahu bahwa mereka itu tidak hanya mirip, tetapi mereka juga seperti saudara kandung yang kembar identik. Tak lama mereka tertawa senang, saling berpelukan, dan menatap satu sama lain dan kembali tertawa. Michael juga bilang, apabila Bobby memiringkan kepalanya, Eddie juga secara tidak sengaja menirunya. Dan sebaliknya, seolah mereka melihat cermin. Tak lama dari momen pertemuan mereka, pihak keluarga masing-masing melakukan sedikit penelaahan dan penyelidikan. Ternyata hasilnya di luar dugaan. Mereka ternyata benar-benar saudara kembar. Mereka benar-benar saudara kandung. Kantor surat kabar lokal yang terkenal di New York yang bernama Newsday memutuskan tertarik untuk meninjau kabar itu lebih jauh lagi. Lalu salah satu editornya menyuruh seorang reporter junior untuk terjun bertatap muka langsung melihat Eddie dan Bobby. Apakah benar faktanya bahwa mereka itu adalah kembar identik? Dan tak lama setelah reporter tersebut bertemu, ia menerangkan bahwa kabar itu benar. Mereka adalah kembar identik dan bersaudara, serta cerita tersebut benar adanya. Lalu Newsday pun menerbitkan sebuah artikel yang sangat mengharukan tentang dua saudara kembar yang lama terpisah dan berjumpa kembali hanya karena faktor kebetulan bertemu di tempat kuliah. Dan semua orang menyukai kisah tersebut. Dimulai dari sinilah kisah ini berubah dari luar biasa menjadi sangat tidak masuk di akal. Dan kisah ini bukan hanya isapan jempol semata, tetapi benar adanya alias nyata. Setelah beberapa waktu kemudian, ada seorang teman dari pemuda yang bernama David Kellman yang tinggal di daerah New York. Temannya itu dengan setengah tidak percaya memaksa David untuk melihat sebuah artikel di koran hari itu yang membuat kabar tentang saudara kembar yang sempat terpisah ini berjumpa kembali. Temannya David itu terlihat sungguh excited memberitahu kabar itu karena foto si kembar yang dimuat di terbitan Newsday itu terlihat mirip sekali seperti David. Detailnya, maksud dari temannya ini menyuruh David untuk melihat berita itu dalam artian tidak harus membaca artikelnya, tapi menyuruh David untuk benar-benar melihat foto tangan dari si kembar itu, yang dimana bentuk dan ukuran tangannya sama seperti milik David. Dan akhirnya David mengambil koran itu dan melihat gambar Bobby dan Eddie. Lalu benar saja dia kaget, mereka tampak persis seperti dirinya. Dan kemudian ketika dia membaca, artikel itu memberi informasi bahwa tempat dan tanggal lahir mereka sama. Dan ya, secara mengejutkan, David pun lahir pada tanggal 12 Juli dan dilahirkan pada rumah sakit yang sama. Jadi David berpikir, kalaupun ini sebuah kebetulan, tapi kok banyak sekali kesamaan yang dominan. David yakin mereka adalah kembarannya juga. Tak lama, David pun menelepon rumah Eddie. Lalu ibu Eddie yang mengangkatnya. Ketika dia bertanya siapa yang menelepon, David langsung memperkenalkan diri bahwa namanya David Kellman. Dia lahir pada tanggal 12 Juli 1961 dan pada saat itu juga dia sedang melihat sebuah artikel surat kabar tentang dua kembar identik yang terlihat persis sama seperti rupa dirinya. Dan David merasa bahwa dia adalah kembar ketiga yang hilang. Setelah mendengar telepon David, ibunya Eddie jatuh lemas dan berteriak seolah tidak percaya. Lalu ibunya segera menjelaskan pada Eddie dan Bobby siapa yang menelepon tadi yang membuatnya terjatuh lemas. Tanpa berpikir panjang, Eddie dan Bobby pergi menuju
rumah David. Dan begitu mereka melihat David, mereka langsung tahu dia adalah salah satu dari saudara mereka. Ya, David adalah kembar ketiga. Setelah saling menyapa, melihat satu sama lain dan merasa tidak percaya dan tanpa ragu, mereka langsung berpelukan, tertawa histeris dan berguling-guling di tanah. Meskipun mereka tidak saling mengenal satu sama lain, tapi dalam batin mereka seperti sudah mengenal sangat akrab, seperti sahabat yang memiliki ikatan yang erat. Anggota keluarga David yang menyaksikan interaksi pertama ini mengatakan bahwa momen itu adalah momen yang paling luar biasa yang pernah mereka lihat. Sangat indah untuk disaksikan. 3 saudara kandung yang telah lama hilang kini akhirnya bertemu kembali setelah bertahun-tahun lamanya. Tak lama setelah kabar tentang David adalah kembar ketiga yang hilang, Newsday kembali menerbitkan artikel baru tentang bagaimana 3 anak kembar yang hilang akhirnya bertemu kembali. Dan lagi-lagi, berita itu menjadi headline karena kisah itu bagai cerita Cinderella yang sungguh luar biasa. Pada waktu itu, kabar ini viral ke seluruh penjuru negara. Dengan instan, mereka berada di setiap sampul majalah, di setiap artikel surat kabar, bahkan mereka ada di setiap acara talk show. Dalam setiap kesempatan, semua orang memiliki pertanyaan yang sama. Apa kesamaan yang membuat mereka yakin bahwa mereka adalah saudara-saudara? Lalu jawaban mereka serentak sama, yaitu mereka mempunyai kesulitan pertemanan yang sama ketika di SMP dan di SMA. Mereka semua merokok rokok yang sama, cara tertawa yang sama, dan mereka menyukai makanan yang sama, bahkan memiliki selera tipe wanita yang sama. Dan yang menarik adalah ketika di acara talk show dimanapun, mereka bertingkah laku yang sama sepanjang acara, dan selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan host dan penonton dengan saling melengkapi kalimat satu sama lain. Sikap dan sifat mereka seperti satu orang yang sama, tetapi dengan lingkungan kehidupan yang berbeda. Mereka mulai menjadi perhatian publik saat itu. Mereka telah menjadi selebritis internasional dalam kurun waktu yang singkat. Mereka bertiga tidak terpisahkan. Lalu mereka memutuskan untuk pindah ke apartemen bersama. Semenjak itu, mereka pergi berpesta bersama, mereka bisa bertemu Madonna, dan lain-lain sebagainya. Pada momen itulah adalah sebuah titik waktu yang luar biasa di hidup mereka. Namun, oleh karena faktor kebahagiaan dan euforia popularitas yang instan, mereka lupa dengan sebuah pertanyaan tentang mengapa mereka telah dipisahkan sejak lahir. Mungkin si kembar tiga ini lupa atau belum berpikir ke arah itu, tetapi tidak bagi para orang tua. Mereka mempunyai banyak sekali pertanyaan. Salah satunya adalah mengapa mereka tidak diberitahu oleh pihak agen adopsi bahwa anak yang mereka adopsi sebenarnya memiliki 2 saudara kandung yang kembar. Karena faktanya seperti itu. Memang benar bahwa pihak orang tua tidak pernah diberitahu sejak awal. Lalu para orang tua angkat mencoba menghubungi agen adopsi Louis Wise Service. Kantornya beralamat di New York. Agensi tersebut adalah agensi adopsi yang sangat bergengsi. Sebab bila mana orang-orang kaya dan berkuasa di New York ingin mengadopsi anak, mereka pasti menggunakan jasa dari agen ini. Lalu para orang tua memutuskan untuk menghubungi pihak Louis Wise Service dan meminta pertemuan agar mereka bisa mengklarifikasi mengapa anak-anak mereka diadopsi secara terpisah. Mereka pun berangkat ke New York, mengadakan pertemuan di dalam ruang rapat dengan petinggi-petinggi Louis Wise Service. Dan pihak orang tua menanyakan apakah benar pihak agen Louis Wise Service sengaja memisahkan putra kami saat diadopsi. Dan salah satu eksekutif menjawab, memang betul mereka melakukannya. Mereka melakukannya karena sangat sulit untuk menempatkan 3 anak dalam satu atap dan orang tua angkat sekaligus. Pada saat itu, ayah angkat David mengecam dan mengatakan bahwa alasan itu sangat bias dan ambigu. Jika saja pihak agensi telah mengatakan kepadanya bahwa David memiliki 2 saudara kembar, dia akan mengadopsi ketiganya. Tetapi pihak agensi tetap pada jawabannya. Mereka hanya mengatakan itulah satu-satunya alasan dan hanya itu yang terjadi sebenar-benarnya. Tidak ada maksud yang lain. Lalu dari pihak agensi melakukan permohonan maaf dan hanya itu yang bisa mereka sampaikan. Pernyataan klarifikasi itu membuat para orang tua sangat frustasi. Mereka tidak puas dan merasa seperti ada lebih banyak informasi yang bisa didapat. Karena mereka merasa seperti pihak agensi berbohong tentang alasan kenapa mereka memisahkan putra-putra mereka dari awal. Tapi sayangnya, para orang tua tidak bisa mendapatkan lebih banyak informasi lagi. Hingga waktu rapat klarifikasi selesai, lalu mereka pun pergi keluar gedung untuk kembali pulang. Tepat ketika mereka sampai di luar gedung agensi, ayah Bobby lupa akan sesuatu. Dia telah meninggalkan payungnya di dalam ruang pertemuan tadi. Jadi, dia masuk lagi ke dalam. Berjalan melewati lorong secara pelan-pelan dan tertib dengan maksud agar tidak mengganggu siapapun yang bekerja di gedung itu. Lalu kemudian, di depan pintu ruang pertemuan, ketika dia membuka pintu untuk mengambil payungnya, di dalam ruangan, dia melihat orang-orang dari pihak agensi yang baru saja mengadakan klarifikasi sedang membuka sebotol champagne dan mereka tertawa, tersenyum, dan dengan jelas mereka sedang bersulang dengan mengangkat gelas mereka masing-masing. Kejadian itu seperti gambaran sebuah perayaan, seakan mereka telah melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik. Meskipun ayah Bobby tidak terlalu masuk dan tahu apa yang terjadi, tapi ia merasa itu jelas seperti perayaan. Sebuah perayaan bagi mereka yang telah sukses terhindar dari suatu masalah. Mereka jelas baru saja berbohong kepada para orang tua dari
dari 3 kembar ini dan mereka lolos begitu saja. Tentunya jelas sekali bahwa agensi itu menyembunyikan sesuatu. Setelah pergi meninggalkan gedung Louis Wise Service, para orang tua berpikir bahwa mereka perlu menghubungi beberapa pengacara untuk membantu menjawab pertanyaan mereka sampai ke dasar. Pada dasarnya, sejumlah firma hukum bergengsi di New York bersemangat untuk membantu mengatasi kasus ini. Tapi tak lama kemudian, mereka semua menghubungi pihak keluarga untuk mengatakan sebuah alasan bahwa ada sesuatu dalam penyelidikan mereka dan ada konflik, sehingga mereka tidak bisa lagi melanjutkannya. Pihak orang tua mengerti kondisi seperti ini. Ini dikarenakan pihak agensi Louis Wise Service mempunyai klien-klien yang kuat untuk menegur dan memberitahu para pengacara untuk tidak ikut campur dan untuk tidak menggali kasus itu lebih dalam. Jelas situasi tersebut menandakan bahwa ada rahasia yang tidak ingin mereka ungkap. Dan sayangnya para orang tua menemui jalan buntu. Mereka tidak tahu kemana lagi harus meminta penjelasan dan mencoba mendapatkan lebih banyak informasi. Seiring waktu berjalan, para orang tua pun menganggap kemungkinan ini adalah jalan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Si kembar tidak terlihat terlalu peduli bagaimana dulu mereka dipisahkan. Tetapi cara mereka melihat dari momen ini adalah setidaknya mereka memiliki satu sama lain sekarang, tidak terpisahkan. Si kembar tiga pun melanjutkan kehidupannya. Mereka tetap sangat akrab dan dekat. Mereka memulai ikatan keluarga mereka sendiri dan banyak meluangkan waktu untuk berkumpul dengan 3 keluarga besarnya. Di momen-momen seperti itulah momen yang dimana sangat membahagiakan di kehidupan mereka. Dan pada satu titik masa, si kembar pun mulai terjun ke dalam dunia bisnis bersama. Mereka membuka bisnis sebuah restoran milik sendiri berlokasi di New York bernama The Triplets. Pada tahun pertama, bisnis itu berjalan dengan sangat sukses. Restoran tersebut mendapat penghasilan lebih dari $1 juta pada tahun itu. Tapi di tahun kedua, muncullah sebuah konflik. Si kembar tiga ini bertengkar satu sama lain. Letak masalah yang membuat mereka bersih tegang adalah sebuah masalah tentang bagaimana cara menjalankan restoran dan manajemennya. Karena dalam hal ini, bisnis restoran itu menjadi pengalaman bersama mereka yang pertama. Dan sebuah konflik besar pertama mereka juga. Oleh karena mereka tidak tumbuh dewasa bersama-sama dan juga mereka tidak tumbuh di lingkungan yang serupa, kondisi itu membuat mereka tidak pernah benar-benar berpikir dan bekerja sama ke depan secara bersama. Saat itu, mereka jadi berebut uang dan ego dalam bagaimana menjalankan bisnis. Gara-gara tindakan yang buruk, keputusan yang tergesa-gesa, dan pencapaian kompromi yang ingin memberatkan personal masing-masing, membuat Bobby hengkang meninggalkan bisnis tersebut. Katanya dia tidak ingin melakukan ini lagi dengan saudaranya. Lalu Bobby pun pergi dan keabsahan Bobby benar-benar merusak dinamika kembar tiga ini. Di titik ini, Eddie lah yang paling terpengaruh oleh keretakan dalam konflik. Dalam sisa umur hubungan mereka, yang dia inginkan hanyalah mempunyai saudara yang benar-benar mengerti satu sama lain seperti dulu. Benar-benar dekat. Dan dia hanya inginkan sebuah keluarga yang dimana mereka habiskan waktu bersama, bukan dengan bertengkar. Di momen itu, bukan hanya hubungan persaudaraan mereka saja yang dalam bahaya. Pada saat itu, Eddie mulai menunjukkan tanda-tanda depresi akut yang berujung dia harus dirawat selama 3 minggu di rumah sakit. Kemudian, tak lama setelah Eddie keluar dari rumah sakit, Eddie mengakhiri hidupnya sendiri. Peristiwa itu sangat menghancurkan bagi kedua saudaranya dan juga anggota keluarga yang lainnya. Tak lama setelah Eddie meninggal, ada seorang jurnalis yang memiliki ketertarikan dengan cerita hidup kembar identik ini. Jurnalis itu bernama Lawrence Wright. Dia menemukan sebuah artikel penelitian ilmiah rahasia yang belum jelas sumber dan kepastiannya. Penelitian itu disebut studi psikoanalitik anak. Penelitian itu merinci pada sebuah studi berbasis di New York tentang kembar identik yang sengaja dipisahkan sejak lahir dan kemudian dibesarkan dengan anak angkat lain yang berbeda keluarga untuk dipelajari perilaku ke depannya. Meskipun studi itu belum jelas apa sebenarnya yang diteliti atau mengapa mereka membutuhkan kembar identik sebagai objek penelitian ini, dalam artikel itu Lawrence menemukan data bahwa semua bayi yang telah digunakan dalam studi itu berasal dari agen adopsi yang sama. Agen adopsi tempat si kembar tiga berasal, Louis Wise Service di New York. Lalu Lawrence menelepon Bobby dan memberitahu semua temuannya. Berdasarkan apa yang dia ketahui di artikel ini, sepertinya Bobby dan saudara-saudaranya digunakan dalam kajian ilmiah tersebut sebagai objek percobaan. Mengetahui hal tersebut, Bobby dan David sangat marah. Mereka merasa diperlakukan seperti tikus percobaan. Mereka juga bertanya-tanya, apakah kondisi mereka dipisahkan sejak lahir akan memiliki dampak negatif pada kesehatan mental mereka di masa depan. Karena dengan kejadian semua ini, mereka berpikir ada kemungkinan yang menyebabkan Eddie depresi dan lalu berujung pada kematian.
Lawrence akhirnya menulis sebuah artikel dan mengekspos tentang studi penelitian si kembar ini. Setelah dia menerbitkannya, ternyata dia menemukan ada kembar lain yang juga menjadi bagian dari penelitian itu. Mereka dengan sengaja menghubungi Lawrence. Mereka adalah dua orang wanita yang bernama Paula Bernstein dan Elise Haim. Mereka yang berpisah selama 35 tahun, di mana mereka juga telah berjuang melawan depresi. Lalu, mereka juga berpendapat bahwa penelitian ini bisa menyebabkan kerusakan mental yang mungkin tidak bisa diperbaiki atau permanen. Pada titik itu, David dan Bobby tidak mengharapkan siapapun untuk dimintai pertanggungjawaban. Sebaliknya, mereka hanya berharap untuk mencari tahu alasannya, kenapa penelitian tersebut dilakukan, dan untuk apa mereka menguji dan apa hasilnya. Mereka mulai menyelidiki bersama dengan Lawrence. Untuk mencoba mendapatkan jawaban, yang pertama mereka hubungi adalah Louis Y. Service, yang ternyata pihak mereka memang mengakui bahwa sebenarnya itu adalah bagian dari sebuah penelitian. Tapi, lagi-lagi, mereka tidak mendapatkan informasi apapun tentang hasil atau mengapa mereka melakukannya. Jadi, mereka terus melakukan penyelidikan untuk menggali lebih dalam. Yang akhirnya, mereka menemukan orang yang bertanggung jawab di balik semua penelitian ini. Dia adalah dokter yang bernama Peter Neubauer. Peter adalah psikologis yang sangat terkenal di New York, dan Lawrence berhasil berwawancara dengan dokter ini. Tapi dokter ini pada dasarnya hanya mengatakan bahwa dia tidak akan menjawab setiap pertanyaan yang Lawrence tanyakan, dan dia tidak akan memberikan informasi apapun tentang kajian ilmiah ini. Peter tidak pernah mempublikasikan penelitiannya itu. Tepat sebelum dokter itu meninggal pada tahun 2008, dia bahkan memastikan seluruh kajian ilmiahnya ditempatkan di bawah segel. Dia menyimpannya di dalam arsip Universitas Yale sehingga tidak ada yang bisa mengaksesnya sampai tahun 2066. Banyak khalayak orang percaya bahwa alasan dia menggunakan cara akhir seperti itu karena untuk menjamin keselamatan semua mata rantai personil yang terlibat dalam penelitian. Mulai dari peneliti, objek percobaan, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya akan mati pada tahun 2066 mendatang. Segel waktu itu dibuat untuk umum, melindungi hasil penelitiannya sendiri dan orang-orang yang terlibat dalam penelitian itu. Kasus ini pun dibuat menjadi sebuah film dokumenter yang telah dirilis yang berjudul Three Identical Strangers atau Tiga Orang Asing yang Identik. Tak lama, Lawrence pun menemukan sebuah nama dalam data artikel itu. Nama orang tersebut adalah Natasha Josefovich. Dia adalah seorang wanita yang dimana dulunya dia adalah asisten pribadi dari Dr. Neubauer. Dia bersedia diwawancarai dan mereka bertanya padanya tentang penjelasan mengapa penelitian ini dilakukan, untuk apa mereka menguji, dan bagaimana hasilnya. Lalu, dia menjawab bahwa dia sebenarnya bukan bagian dari proyek studi ilmiah ini. Dia ada di luar struktur penelitian saja. Dan dia mengatakan bahwa penelitian ini bertumpu pada bagaimana penilaian atau analisa akhir dari sifat dan sikap manusia yang mempunyai ikatan darah. Bagaimana sikap dan sifatnya apabila terpisah? Apakah sifat orang itu ditentukan oleh perilaku genetiknya? Ataukah ditentukan oleh lingkungan atau orang tua angkatnya? Hingga pada satu titik akhirnya Anda merasa mencoba ditakdirkan untuk menjadi orang tertentu, terlepas dari bagaimana Anda dibesarkan. Lalu katanya hasilnya luar biasa, bahwa pada dasarnya hal tersebut tidak ada hubungannya dengan pengasuh ataupun lingkungannya. Perilaku itu semua tentang susunan genetik. Oleh karena percobaan dan settingan disiapkan secara tidak disadari oleh para subjek, mereka cenderung berpikir bahwa setiap perilaku tertentu dalam setiap keputusan yang mereka ambil adalah keinginan mereka. Para peneliti ingin mereka mempercayai bahwa yang si subjek lakukan dalam setiap tindakan adalah sebuah keinginan bebas atau free will, tetapi dalam konteks genetik mereka. Para peneliti pun ingin para subjek mempercayai bahwa mereka memilih untuk melakukan hal-hal tertentu berdasarkan asuhan atau lingkungannya. Tetapi dalam kenyataannya, itu semua telah ditentukan dan terdata berdasarkan susunan genetik mereka. Contoh spesifik dalam kasus kajian penelitian ini adalah kembar tiga ini. Bobby sengaja ditempatkan dalam sebuah kondisi lingkungan rumah tangga yang lebih makmur, di mana ayahnya adalah seorang dokter dan ibunya adalah seorang pengacara. Mereka berpendidikan dengan sangat baik. Di satu sisi, Eddie ditempatkan dalam keluarga kelas menengah. Ayahnya adalah seorang guru dan ibunya mengurus rumah tangga. Dan di satu sisi yang terakhir, David dimasukkan ke sebuah keluarga kelas bawah, yang dimana keluarganya berpenghasilan cukup rendah. Mereka semua adalah imigran, dan bahasa Inggris menjadi bahasa kedua mereka. Keluarga David hanya memiliki toko yang sangat kecil. Natasha mengatakan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun si kembar tiga ini dimasukkan ke dalam sosial ekonomi yang tingkatannya berbeda, semua itu hampir tidak ada dampak terhadap jati diri genetik mereka. Dia menjelaskan bahwa dia tidak tahu mengapa penelitian ini tidak dipublikasikan, tetapi dia sangat berharap suatu saat nanti penelitian ini akan berguna dan akan dipublikasikan. Dalam film dokumenter Tiga Kembar Asing menjelaskan bahwa para peneliti bukan hanya membuat garis dasar sifat subjek yang akan diteliti,
bagaimana perilaku orang tuanya, kesehatan mental dan psikologisnya, tetapi juga menelaah efek-efek dari cara mengasuh atau membesarkan anak berdasarkan sifat orang tua angkatnya serta lingkungannya. Jadi setelah baseline itu disusun berdasarkan perilaku genetik mereka, kemudian kembar tiga dikirim ke lingkungan dan rumah yang berbeda. Dan tentunya para peneliti tahu betul bagaimana masing-masing dari mereka akan dibesarkan oleh orang tua angkat mereka, yang dimana para ayah angkat mereka adalah X faktornya. Seperti ayah Bobby yang menjadi seorang dokter. Dia jarang di rumah, tapi dia hangat dan penuh kasih sayang kepada anaknya. Ayah David yang merupakan pemilik toko dan dia selalu ada di rumah sepanjang waktu. Selain memuja putranya, ayah David juga mencintainya tanpa syarat. Dan untuk ayah Eddie, dia adalah seorang guru yang dimana dia sangat teratur. Dia ada di rumah pada jam-jam tertentu dalam skala waktu yang sangat wajar. Tapi dia sangat ketat dan cenderung kasar dengan Eddie. Dia memberi kasih sayang dengan cara disiplin. Dia pun jarang memujinya atau menunjukkan kasih sayang kepadanya. Para peneliti menyimpulkan bahwa hubungan Eddie dan ayah angkatnya itulah yang mungkin berpengaruh pada dirinya menjadi depresi dan akhirnya mengambil nyawanya sendiri. Ada banyak opini publik lainnya tentang mengapa Eddie depresi dan mengakhiri nyawanya. Orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini percaya bahwa David dan Bobby punya ruang lingkup asuhan yang sehat, sedangkan untuk Eddie tidak. Jadi ketika Eddie dihadapkan dengan krisis keretakan antar saudara, dia tidak bisa mengatasinya. Banyak masyarakat dan peneliti lain yang membantah tentang apa yang dikatakan Natasha. Mereka tidak setuju karena dengan dalih, jika memang betul temuan penelitian itu hanya predisposisi secara genetik untuk menjadi orang tua tertentu saja, maka mengapa David dan Bobby tidak depresi dan mengambil nyawa mereka sendiri juga? Tetapi pada akhirnya, karena hasil yang bias dan penelitian itu tidak pernah terbitkan secara resmi, kita tidak akan tahu pasti mengapa penelitian itu dilakukan, apa yang mereka pelajari dan apa kesimpulannya. Yang kita ketahui adalah semua informasi yang kita miliki adalah spekulasi atau sebatas informasi dari mulut ke mulut saja. Si kembar tiga yang masih hidup dan keluarga mereka cukup kecewa dan marah bahwa penelitian ini dilakukan kepada mereka. Mereka merasa jalan hidupnya hancur. Setelah film dokumenter 3 orang asing yang identik dirilis, Bobby dan David diberikan akses pertama ke Universitas Yale untuk membuka segel tentang berkas data dan resume penelitian itu. Mereka berharap dengan adanya akses menuju penelitian itu, mereka menemukan jawaban yang cukup untuk membuat mereka kaget atau terkagum dengan hasil penelitiannya. Tapi ternyata sekitar 10.000 halaman yang berisi informasi yang sangat teknis telah banyak disunting ataupun diedit. Bahkan dalam beberapa ratus lembar, ada yang tidak bisa dibaca ataupun sebagian besar tulisan resume di blok hitam. Sehingga mereka tidak dapat menyimpulkan apa tujuan sebenarnya dari penelitian itu atau apa yang dicapai. Semua hasil penelitiannya sangat ambigu. Penelitian itu ditutup permanen pada tahun 1980, tahun yang sama ketika kembar tiga ini saling menemukan satu sama lain. Dan bagi agen adopsi Louis Wise Service dan semua ilmuwan dan peneliti yang terlibat dalam penelitian tersebut, tidak satu pun dari mereka dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka kaji dalam penelitian yang tidak etis ini. Pada dasarnya semua seperti disapu bersih dan dijaga kerahasiaannya. Jadi Bobby, David dan seluruh anggota keluarga dari tiga kembar hanya diwarisi dengan sejumlah besar pertanyaan yang tidak banyak jawaban dari penelitian ini. Yap, berakhirlah kisah nyata untuk episode kali ini. Silakan isi kolom di bawah ini apabila kamu ingin berkomentar, menawarkan saran, ataupun berkritik. Karena sebuah kebaikan bisa diawali dari hal yang kecil dan simpel tetapi mempunyai makna yang cukup besar. Jadi tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah support dengan menyimak cerita ini sampai akhir, menekan tombol like dan subscribe channel ini lalu mengaktifkan notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan uploadan berikutnya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Saya undur diri, respect dan sehat selalu.